Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Saudara Ketua Tim Pendidikan Partai Golkar dan saudara-saudara sekalian, para peserta yang akan mengikuti pendidikan politik yang diawali pada hari ini dalam rangka persiapan kita menyongsong tugas-tugas penting ke depan, khususnya persiapan kita menghadapi pemilu tahun 2024 yang akan datang. Untuk itu, saudara, adik-adik harus betul-betul mempersiapkan dengan sungguh-sungguh agar kita insya Allah kembali menjadi pemenang. Siap semuanya? Siap. Adik-adik siap semuanya? Siap. Kita harus siap karena menyangkut kehormatan bagi kita sebagai partai. Karena partai kita partai yang sudah punya pengalaman panjang dalam politik dan juga sudah punya kemenangan-kemenangan yang dicapai pada pemilu-pemilu sebelumnya, terutama pemilu yang amat penting, di mana kita pernah menjadi pemenang yang terakhir, yaitu tahun 2004. Kita menjadi pemenang pada waktu itu, dapat kursi 128 kursi, dan insya Allah pemenang berikutnya adalah tahun 2024. Siap adik-adik semua? Siap saudara semua? Siap. Oleh itu maka gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau penerus saudara yang terlebih dahulu pernah berhasil menjadi pemenang, terutama tentunya pada era Orde Baru dan juga pada era reformasi, terutama pada tahun 2004, maka dengan demikian tentu adik-adik juga akan menjadi akan menjadi pemain penting utama dalam pemilu 2024 yang akan datang. Kita harus betul-betul mampu menjamin kemenangan bagi partai kita tahun 2024 yang akan datang, dan itu tidak lain adalah waktu yang amat penting bagi saudara-saudara adik-adik sekalian. Kalau kader-kader Golkar yang lalu telah berhasil menjadikan Golkar menjadi pemenang, maka adik-adik pun tentu juga harus berhasil menjadi pemenang 2024 yang akan datang. Betul? Siap? Baik. Dalam rangka itu, maka saya patut memberikan sejarah mengenai Partai Golkar yang merupakan salah satu partai politik di Indonesia yang punya peranan penting. Untuk kita ketahui, Partai Golkar ini lahir pada tanggal 20 Oktober tahun 64. Ya. Di mana pada waktu itu Golkar telah ditetapkan secara resmi sebagai organisasi politik. Pendirian Golkar ini dari organisasi politik tidak lain peranan daripada mereka para aktivis politik yang kemudian mendirikan Sekber Golkar pada tahun 64, di mana para pendiri itu bersumber dari organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, juga organisasi-organisasi sosial kekaryaan,
juga tentu organisasi yang sudah punya pengalaman dalam dunia politik. Itulah yang menjadi pendiri daripada Golkar yang kita kenal sekarang sebagai Partai Golkar, yang tidak lain 20 Oktober tahun 64. Di mana pendirian partai atau Golkar ini dengan semangat kekaryaan, pembangunan secara ideologis dengan semangat anti ideologi komunis PKI, didirikan oleh para pendiri yang berasal dari organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan seperti apa yang kita kenal dengan dalam lingkungan organisasi kita pada hari-hari ini yang kita sebut sebagai kino-kino, kelompok induk organisasi. 3 kino utama yang menjadi pendukung Golkar ini yaitu pertama Kino Kosgoro, pimpinannya adalah yaitu Tuhan Kino yang pertama yang langsung yaitu MKGR, tokoh utama dan juga sebagai pendirinya yaitu Pak. Dan saudara ada yang ingat nggak? Pak Sugandi, oke? Kemudian juga ada Kino Soksi, pendiri dari Kino itu Suhardiman. Dan kemudian yang berikutnya adalah tadi sudah saya sebutnya Kino MKGR sudah ya. Kemudian Soksi MKGR Kosgoro. Soksi MKGR Kosgoro sudah 3 ya. MKGR Pak Gandhi, Kosgoro Pak Suhardiman, kemudian satu lagi Soksi Suhardiman. Kemudian secara ideologis Golkar ini berasal bersumber dari organisasi-organisasi yang anti kepada ideologi komunis. Itulah yang menjadi pendiri daripada Golkar. Kemudian dalam perkembangan seterusnya, Golkar telah dikenal dalam pemilu. Pertama kali pemilu diadakan di Indonesia, terutama pada era Orde Baru, tahun 1971. Pemilu pertama 1971, di mana pada waktu itu Golkar turut serta dalam pemilu 71 dalam satu bentuk pengorganisasian tentu tidak lain adalah mereka-mereka yang dikenal juga sebagai pendiri daripada Sakber Golkar. Tahun 71 kita ikut pemilu pada waktu itu. Dan pada waktu itu pemilu 71 Golkar turut dalam pemilu tersebut dengan jumlah suara atau jumlah kursi. Coba lihat dulu.
Coba tunjukkan sana. Rizky, tolong dibacakan aja. Bacakan. 62,8%, Pak. 62,8%, ya. Golkar ini dalam perjuangan politiknya mengedepankan tema-tema kampanye yang membuat rakyat memberikan dukungan dan simpati kepada Golkar, yaitu tidak lain adalah pertama secara ideologis, yaitu mengenai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara kita, ya. Sila negara kita, Pancasila, nilai-nilai Pancasila tidak lain adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah nilai-nilai dasar dari perjuangan kita, negara bangsa Indonesia, dan itulah yang menjadi dasar, dan itu yang menjadi ideologi daripada Partai Golkar. Itu perlu untuk diketahui oleh kita semuanya. Kemudian kita mulai mengikuti pemilu sejak Orde Baru. Tadi saya sebut tahun 1971, dan itu adalah merupakan pemilu pertama sejak kita merdeka. Sejak kita merdeka, pemilu kita tahun 55. Di mana partai-partai yang turut waktu itu sudah dikenal sejak lama. Seperti partai-partai yang dikenal sebelumnya. Coba dilihat dulu, Rizky. Partai Masyumi, ya. Kemudian juga Partai PKI. Kemudian juga ada Partai NU. Tiga pemenang pemilu yang tinggi hasilnya pemilu tahun 55, yaitu adalah pertama PNI, kursinya 57 kursi, pemilihnya sekitar 23% pemilih menggunakan suara. Yang kedua yaitu Masyumi. Masyumi juga mempunyai kursi, menghasilkan kursi 57 kursi. Pemilihan 23% lebih. Dari sisi pemilih lebih, dari segi persentase PNI lebih banyak. Tapi dari segi persebaran pemilih, Masyumi itu persebaran pemilihnya lebih banyak. Mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, bahkan DKI pun menang pemilu tahun 55. Jadi yang ini persebaran partai-partai yang mendapat pemenang pemilu itu yang lebih banyak, yaitu Masyumi. Dari segi jumlah kursi sama Masyumi dengan PNI, 57 kursi. Kemudian hasil pemilu tahun 55 itu oleh para pengamat politik, terutama pengamat politik dari Barat,
seperti antara Herbert Faith, Lance Castor, itu mengatakan bahwa politik di Indonesia membawa satu pikiran-pikiran politik yang berdasar pada politik aliran, atau disebut juga ideologi aliran, yaitu tadi terutama yang menjadi simbol daripada membawa politik aliran itu, yaitu beberapa partai tadi itu, termasuk yaitu Masyumi, PNI, kemudian juga yaitu NU, PKI, PSI, itu semua membawa ideologi aliran yang berbasis agama yang menonjol ideologi alirannya, yaitu Masyumi, Islam. Kemudian ideologi alirannya disebut sebagai Islam itu pun dijelaskan juga, yaitu aliran yang terbuka, aliran yang yaitu Islam Masyumi itu aliran yang terbuka, NU yang tertutup, istilahnya begitu. Kemudian juga tentu ideologi komunis. Jadi ideologi komunis itu yang banyak berperanan dalam politik. Terutama hasil yang didapatkan pada tahun 55. Jadi 55, pemilu berikutnya 71, pemilu berikutnya 77, dan seterusnya. Jadi pada waktu itu memang ideologi aliran itu menonjol. Apalagi PKI, komunis, aliran ideologi komunis. Ada aliran Islam, Islam yang terbuka, Islam yang toleran, Islam yang moderat. Ideologi komunis jelas PKI. Kemudian juga ada sosialis, PSI. Itu ideologi aliran yang terkenal di Indonesia sejak pemilu tahun 55. Pemilu tahun 55 itu memilih calon-calon anggota DPR dan juga memilih calon-calon anggota konstituante. Hasil pemilu tahun 55 kemudian menghasilkan hal-hal yang penting yang mempengaruhi kehidupan politik di Indonesia, terutama berkaitan dengan berbagai peristiwa setelah pemilu tahun 55. Bagaimana tadi saya katakan, pemilu tahun 55 itu juga memilih anggota-anggota DPR dan juga memilih anggota konstituante. Sejak pemilu tahun 55 diadakanlah sidang-sidang konstituante di Bandung pada waktu itu. Dalam sidang konstituante itu, disitulah mulai menguat apa yang tadi saya perkenalkan, politik aliran, ideologi aliran, menguat pada waktu itu. Sehingga penguatan ideologi aliran itu bila mana dibiarkan terus,
bisa menghasilkan, bisa mengarah kepada terjadinya perpecahan kita sebagai bangsa Indonesia karena semuanya membawa ideologi aliran. Pandangan-pandangan politik yang sangat ideologis. Kemudian pada waktu itu militer ya yang sangat mempunyai pendapat sangat tidak setuju terhadap ideologi aliran, terutama ideologi komunis. Sehingga pada waktu itu tokoh militer menghadap Bung Karno untuk mempersiapkan langkah-langkah kalau seandainya suasana yang akan terus, maka timbullah gagasan. Kalau saya tidak keliru, Pak Nasution ya, di mana pada waktu itu makin menguat ideologi aliran oleh Pak Jenderal Nasution mengajak Bung Karno untuk mengeluarkan dekret kembali pada Undang-Undang Dasar 45. Maka kemudian keluarlah dekret pemilu, hasil daripada pemilu 55 itu mengakibatkan terjadinya konflik ideologi aliran yang begitu menguat, yang bukan tidak mungkin menimbulkan perpecahan kita bangsa Indonesia. Maka kemudian keluarlah desakan daripada militer, Nasution, Jenderal Nasution akan mengeluarkan dekret 5 Juli tahun 59. Dekret 5 Juli 59 itu menjadikan presiden sebagai kepala negara dan sekaligus juga sebagai kepala pemerintahan, kepala negara dan kepala pemerintahan. Setelah dekret 5 Juli tahun 59 tersebut, Presiden Soekarno juga membubarkan parlemen. DPR RI hasil pemilu tahun 55 membentuk DPR gotong royong dan juga MPR sementara yang memperkuat posisinya sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Karena kembali ke Undang-Undang Dasar 45, dekret 5 Juli tahun 59. Kemudian juga perlu kita ketahui DPR tadi bubarkan parlemen, DPR hasil pemilu 55, membentuk DPR gotong royong dan juga MPR sementara yang memperkuat posisinya sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dengan adanya suasana yang makin menguat, konflik-konflik yang berbasis pada ideologi aliran tersebut,
Karena tadi saya sudah sebut Bung Karno itu seorang pemimpin yang pemikirannya juga dipengaruhi dengan apa yang kita sebut sebagai ideologi aliran tadi itu. Al-Hainisme itu hasil pemilu 55, PNI 57 kursi, Masumi 57 kursi, NU 45 kursi, dan juga partai-partai yang lain dapat kursi dalam pemilu tahun 55 tersebut. Dan sebagai kelanjutan dari apa yang saya kemukakan tadi, kita masuk ke era berikutnya, yaitu era Orde Baru. Dalam era Orde Baru, kita pertama kali mengadakan pemilu tahun 1971. Pemilu tahun 1971 itu Golkar telah turut serta dalam pemilu tahun 1971 yang menghasilkan hasil pemilu itu juga memperlihatkan adanya kemajuan dari kursi yang didapatkan oleh Partai Golkar. Kompetitor-kompetitor lain dalam pemilu tahun 71 itu tentu partai-partai yang lain. Tapi yang dapat dukungan suara terbanyak tidak lain adalah Partai Golkar. Karena Golkar mengalahkan partai lain. Pada waktu itu juga muncul partai baru, yaitu Parmusi. Parmusi yang juga berorientasi pada ideologi aliran, dan pada waktu itu juga dapat kursi yang cukup penting. Kalau saya tidak keliru, sekitar 24 kursi. Kemudian juga partai yang lain, termasuk tadi saya sudah sebut Parmusi, juga mendapat kursi yang cukup bagus pada waktu itu. Sehingga dengan demikian konflik-konflik bisa dikurangi, dicegah, sehingga konflik-konflik yang berbasis kepada ideologi aliran itu semakin berkurang, makin mengecil. Pada waktu itu juga partai politik tidak boleh menjadi yang pada waktu itu partai politik tersebut tidak membawa ideologi aliran. Bahkan pada waktu itu tidak boleh menjadi partai politik. Karena setiap partai politik itu orientasinya kesetiaannya tidak lain adalah pada negara. Sehingga suasana ideologi aliran semakin mengecil. Partai Golkar pemilu tahun 71 sudah mendapat kursi yang cukup besar. Karena Golkar tema-temanya tema-tema pembangunan. Bahkan tema-tema pembangunan itu tidak lain adalah
dalam semangat untuk penguatan dasar dan ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Dengan adanya ketentuan bahwa partai politik tidak boleh, saya ulangi, tadi saya sudah sebut P3 tidak boleh menjadi anggota DPR karena membawa ideologi aliran. Jadi partai politik tidak boleh menjadi, coba dicek dulu ada nggak di situ. Tidak boleh jadi BNS. Jadi memang kelihatan betul dalam rangka menghindari terjadinya konflik-konflik yang berbasis pada ideologi aliran. Dan ideologi aliran itu secara historis mulai diperkenalkan oleh para pengamat politik pada pemilu tahun 55. Di mana pada waktu itu para pengamat politik itu mengatakan bahwa partai-partai politik yang membawa ideologi aliran itu akan bisa menimbulkan konflik dalam kehidupan berbangsa bernegara, sehingga kemudian diupayakan konflik-konflik berbasis pada itu aliran itu bisa dihindari atau bisa dicegah. Sebagaimana yang tadi saya kemukakan, bahwa setelah pemilu tahun 55, para pengamat-pengamat politik dari Barat juga mengatakan bahwa partai-partai politik itu bahwa membawa politik atau ideologi aliran yang oleh pemerintah sejak Orde Baru, terutama setelah diadakannya sidang konstituante di Bandung yang menimbulkan konflik-konflik, kemudian dicegah. Baik konflik-konflik yang berbasis pada perbedaan-perbedaan satu, sikap-sikap politik yang berbasis bernuansa ideologi itu dicegah. Nah, itulah yang patut diketahui oleh saudara-saudara, adik-adik sekalian, bahwa politik yang berbasis pada ideologi aliran sebagai wujud daripada pemilu tahun 55 itu harus kita hindari. Kita harus betul-betul memiliki komitmen yang kuat, tidak lain adalah kepada ideologi negara kita, ideologi nasional kita, tidak lain adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar negara kita, dan NKRI sebagai bentuk negara kita, dengan Kesatuan Republik Indonesia, dan demikian pula yaitu menghormati kemajemukan kita. Karena bangsa Indonesia, bangsa yang datang dari latar belakang yang berbeda-beda, karena kita ada majemuk. Dasar negara kita, Pancasila, dasar dan ideologi negara kita, Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar negara, konstitusi negara kita, kemudian Bhinneka Tunggal Ika
Karena kita bangsa yang majemuk. Karena kemajemukan itu memang dalam ajaran agama Islam juga dikatakan Tuhan menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, saling kenal mengenal, saling menghormati, dan yang paling mulia di sisi Tuhan tidak lain adalah takwa. Melaksanakan perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan. Itulah yang kita sebut sebagai satu kemajemukan yang harus kita jaga betul sebagai bangsa Indonesia. Dalam konteks itu, Golkar adalah merupakan perintis daripada upaya untuk mencegah munculnya gagasan atau ideologi aliran. Tadi sudah saya katakan bahwa manusia memang diciptakan oleh Tuhan berbeda, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling kenal mengenal. Dan dari pandangan Tuhan, yang paling mulia di sisi Tuhan dan tidak paling takwa. Jadi oleh karena itu partai kita, Partai Golkar ini betul-betul partai yang tidak memiliki pikiran-pikiran yang bernuansa kepada konflik, apalagi konflik yang berbasis kepada apa yang kita kenal sebagai ideologi aliran. Oleh karena itulah, maka saudara-saudara, adik-adik, harapan saya supaya mempersiapkan diri menghadapi pemilu 2024 yang akan datang. Kita sudah punya sikap 2024 yang akan datang sebagaimana kebijakan daripada DPP Golkar di bawah kepemimpinan Saudara Erlangga juga mempunyai sikap kita menang dalam pemilu yang akan datang. Saya tanya, betul atau tidak? Betul. Mari kita pekikan salam perjuangan kita. Golkar Indonesia. Indonesia Golkar. Golkar menang. Kita harus menang, itulah tugas kita. Tidak ada yang salah dengan sikap kita untuk menang. Karena kemenangan yang kita lakukan untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara, basis upaya kemenangan kita tidak lain adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara kita. Dan juga tentu pembangunan. Basis daripada perjuangan kita yaitu pembangunan. Bahkan pembangunan dalam konteks kita, dari konteks Golkar tidak lain adalah pembangunan sebagai pengembangan Pancasila. Itulah partai kita. Jadi kita tidak mengenal ada ideologi di luar ideologi negara, ideologi nasional kita. Tidak lain adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, bentuk negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, wujud daripada negara kita, negara yang berdasarkan Pancasila. Sila pertama, tidak ada yang lain adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemerintahan perwakilan. Dan kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah hal-hal yang sangat penting saya sampaikan pada pertemuan kita pada hari ini. Dan tadi saya sudah katakan, saudara-saudara adalah menjadi pejuang-pejuang partai kita untuk meraih kemenangan partai kita dalam pemilu 2024 yang akan datang. Betul, saudara-saudara? Betul. Siap, saudara-saudara? Siap. Dan dalam konteks itu, Saudara Erlangga juga sudah bicara dengan saya sejak beberapa waktu yang lalu.
mungkin sekitar setahun yang lalu, di mana untuk itu saya mengirim satu tulisan kepada beliau untuk menjadi pedoman bagi kita semua, yang tidak lain judulnya adalah Partai Golkar menyongsong pemilu tahun 2024 yang akan datang. Dan karena Erlangga menyetujui tulisan tersebut, maka kemudian dia memberikan satu tulisan, memperkuat tulisan saya dalam rangka menghadapi pemilu yang akan datang, terutama pemilu 2024. Maka dalam kaitan dengan pertemuan kita pada hari ini, saya akan serahkan kepada adik secara tertulis tulisan saya yang sudah juga mendapat dukungan dari saudara ketua umum kita, yang judulnya tidak lain adalah Partai Golkar menyongsong pemilu 2024. Penulisnya saya sendiri, Akbar Telangan, Ketua dan Koordinator DPP Partai Golkar. Dalam kesempatan hari ini, staf saya tadi sudah saya menyebutkan, pada hari ini kalau saya tidak salah 5 buku yang akan jadi pedoman